Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini akan saya prediksi tentang kasus ibu dan anak di Subang, khusus untuk Danu ya, dimana kan Danu ini posisinya terpojok, dikarenakan menurut versinya Danu, dia ini diperintah oleh seorang oknum untuk membersihkan kamar mandi, untuk membantu di mobil Alphard, dan juga diberi rokok ya. Apakah hal itu sebuah kejujuran pengungkapannya ataukah hanya sebatas alibi? Hal itu tentunya sangat fatal buat Danu karena bagaimanapun sidik jari di TKP juga ada DNA-nya dia di putung rokok, sangat-sangat fatal untuknya di dalam kasus ini. Mari kita ungkap apakah si Danu ini jujur mengatakannya ataukah ada sesuatu yang ditutupi. Mari kita ungkap di sini. Ini dulu ya. Ada simbol merayakan. Kemudian ada simbol petir, di mana petir ini bisa diartikan sesuatu yang tiba-tiba terjadi yang menimpa Danu. Kemudian di sini ada simbol semangat, yang artinya bisa dikatakan sebenarnya Danu ini tidak bohong di sini. Ada simbol selebrasi, merayakan, karena di sini bisa dikatakan merayakan sesuatu, maksudnya dia mengatakan sebenarnya. Tapi di sini ada semacam power di mana posisi dia yang terjepit, dan itu merupakan pembelaan dirinya. Pembelaan DNA-nya Danu atau sidik jarinya Danu di mobil itu diperoleh oleh polisi pada setelah hari kematian atau waktu peristiwa kematian, terus siangnya sudah didapatkan sidik jari itu. Mari kita ungkap di sini. Ada simbol effortless, mudah. Kemudian di sini ada simbol compassion, love ya, belas kasih. Dan di sini ada simbol gunung meletus, yang bisa saya artikan ada effortless, ada kemudahan pihak kepolisian mendapatkan DNA dan sidik jarinya Danu, dan itu ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. Kalau melihat dari kartu ini, kayaknya ini terjadi saat peristiwa itu. Ada simbol gunung meletus ya. Ada kaitannya dan kejadiannya saat peristiwa itu. Jadi bisa dikatakan Dani ini juga nggak bohong, tapi pihak kepolisian juga sesuai prosedur. Jadi yang didapatkan sidik jarinya Dani dan DNA-nya Dani itu waktu kejadian ini, waktu peristiwa terjadinya pembunuhan itu. Saat itu juga, bukan setelahnya. Jadi sudah diteliti. Jadi di sini ada kayak miss ya, kalau Danu merasa dia dijebak, tapi di sini pihak kepolisian kayaknya mendapatkan hal itu effortless, kemudahan saat terjadi peristiwa tersebut ya. Saat terjadi peristiwa tersebut ada simbol love itu cinta, ada dua tangan, ada kaitannya saat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi bisa dikatakan ini hanya sekedar miss ya, sekedar kesalahpahaman saja. Si Danu nggak bohong karena memang dia diminta bantuan untuk membersihkan kamar mandi. Tapi di sini sebenarnya DNA-nya Danu dan sidik jarinya didapat saat terjadinya peristiwa itu, seketika itu. Jadi tidak nunggu esok harinya. Akan saya cross-checkkan dengan kartu yang lainnya. Semoga saja kita bisa menemukan titik temunya ya. Dari versi pihak kepolisiannya bagaimana. Ada simbol laki-laki terkurung pedang.
posisi Danu tidak aman saat itu. Kemudian ada simbol seseorang mendengar perkembangan yang ada, tapi masih diselidiki. Kemudian di sini ada simbol bulan dan ada orang yang artinya adanya tabir atau adanya kejadian yang saat itu yang masih belum diungkapkan. Jadi dari versi ke pihak kepolisian pada hari itu, kejadian itu sebenarnya Danu ini posisinya sudah tidak aman. Di sini ada simbol seseorang yang dikurung pedang, yang artinya ada ancaman untuk Danu. Maksudnya ancaman ini posisi Danu saat itu tidak aman. Tapi pihak kepolisian masih melihat perkembangan kejadian yang masih diselidiki terus hingga saat ini. Masih ingin membuka tabir lebih luas lagi. Tapi sekali lagi ini masih prediksi. Apalagi sekarang si Danu kan masih sebagai saksi. Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Akan tetapi kalau melihat dari prediksi saya ini, kayaknya ada benang merah kenapa si Danu juga masuk penjara selama 3 hari. Maksudnya diamankan di kepolisian, dikurung selama 3 hari untuk diambil keterangannya. Karena hari itu sudah terdeteksi adanya sidik jari Danu dan DNA-nya Danu di TKP. Jadi kalau dari sini mengapa pihak kepolisian ingin mengembangkan, tentunya pihak kepolisian sudah mengerti kalau ada sangkut pautnya, ada pihak lain di belakang peristiwa ini, otaknya ya, yang merencanakan, yang ada hubungannya dengan orang yang mengoneksikan dengan mobil Avanza itu, yang menyuruh, yang menyewa orang-orang di mobil Avanza itu. Kemudian akan saya prediksi nasib Danu ke depannya seperti apa. Kalau kemarin entah berapa hari itu kan sudah saya prediksi kalau si Danu ini kondisinya ebb and flow, naik turun, riskan, kondisinya bisa berubah sewaktu-waktu. Makanya saya sarankan untuk mengambil atau didampingi pihak hukum, pengacara. Ini tentang kedepannya si Danu ya, kedepannya si Danu bagaimana kondisinya. Tapi kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Si Danu mempunyai pendapat kalau dia disuruh, kalau memang dia bisa membuktikan itu, ya kita anjungi jempol ya, kita support agar dia bisa membela dirinya. Apalagi sekarang katanya sudah akan didampingi pengacara. Ada simbol vigilance, simbol awan. Awan itu bisa berubah-ubah. Seperti waktu saya prediksi dulu, ebb and flow, naik turun, berubah-ubah. Nasib Danu masih bisa berubah-ubah. Jadi Danu harus tetap waspada dalam hal ini. Kemudian ini ada simbol vulnerability, rapuh ya. Selanjutnya, aduh, ini nggak bagus. Wake up call ini ada tulisan tsunami. Air yang tenang bisa menjadi tinggi dan menerpa orang-orang di sekitarnya. Jadi sesuatu yang tenang bisa menjadi bahaya. Kartu ini juga keluar di kartunya Yoris kemarin. Kondisinya bisa membahayakan si Danu. Jadi sangat tidak aman ke depannya. Selanjutnya ada simbol kesalahan. Kartu ini juga keluar saat saya memprediksi Danu. Danu tidak aman kondisinya karena ada semacam kesalahan besar di sini. Selanjutnya ada petir. Petir itu kejadian yang mendadak, menyambar, yang membuat orang tidak bisa berbuat banyak. Petir menyambar, jadi bisa dikatakan kondisi Danu kedepannya sangat-sangat tidak aman. Makanya ketika Danu bicara, dia dimintai tolong oleh Pak Polisi, Danu harus bisa membuktikan bicaranya itu. Siapa orangnya, tanggalnya berapa,
dan sampaikan hal itu kepada pengacaranya, semoga saja bisa membantu. Karena kondisi Danu sangat-sangat tidak aman di sini. Ya. Ada simbol wake up call, sesuatu yang kelihatannya tenang, air yang tenang bisa menjadi tsunami ya. Ini loh katanya tsunami. Terus di sini juga ada petir menyambar. Ada vigilance, awan semacam kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu karena kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, makanya saya ingatkan sekali lagi buat Danu, kalau memang dia merasa disuruh seorang oknum, ya buktikan itu. Karena yang namanya proses hukum tidak bisa hanya sekedar bicara, tidak bisa sekedar asumsi, tapi harus dibuktikan dengan bukti yang ada. Demikian juga dengan konten saya, sekalipun saya panjang lebar berusaha mengulas, juga nggak akan ada artinya buat Bapak polisi. Karena Bapak polisi akan mengungkap semuanya berdasarkan bukti yang ada, tidak berdasarkan konten-konten seperti saya atau konten-konten yang lainnya. Tapi nggak masalah, siapa tahu dengan konten ini bisa membantu ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Ternyata kondisi Danu sangat-sangat tidak aman ke depannya dan sangat-sangat punya potensi. Makanya sekarang Danu harus didampingi oleh pengacara dan harus bisa membuktikan apa yang diomongkannya jika dia dimintai tolong oleh oknum untuk membersihkan kamar mandi, untuk membersihkan, untuk membantu masuk di mobil Alphard dan lain sebagainya. Jadi Danu harus bisa membuktikan omongannya itu, harus disinkronkan dengan pihak kepolisian tentunya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan berita viral yang lain.